Perseteruan antara Jessica Iskandar dan Stephen atau CSB rupanya belum berakhir. Perseteruan ini pun bahkan sampai ke tingkat kasasi, di mana baik jaksa maupun pihak Stephen ajukan kasasi. Namun pihak CSB menyoroti kasasi yang diajukan JPU di mana diduga jaksa sudah melampaui kewenangan bahkan dipaksakan. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini pesanan jedar? Simak penjelasan lengkap dari kuasa hukum Stephen, yakni Advokat Dr. Togar Situmorang. Salam, saya Advokat Dr. Togar Situmorang. Wow, baru juga beredar adanya postingan dari Jessica Iskandar terkait rumah barunya. Sementara kita tahu Jessica Iskandar ada konflik dengan klien saya, yaitu CSB, Christopher Stefanus Budianto, dan Jessica Iskandar pada saat permasalahan timbul dengan klien saya CSB, mengaku sudah bangkrut, mengaku kehilangan mobil 11 unit, mengaku ada 9,8 miliar uangnya raib, di mana kata Jessica Iskandar uangnya itu dikumpulin dari hasil kerja kerasnya. Sampai ada cerita di luar sana Jessica Iskandar diduga katanya minta sumbangan dari berbagai masyarakat, artis atau masyarakat teman-temannya itu. Nah, ini yang sangat menarik. Karena apa? Kalau kita bicara Jessica Iskandar itu sangat kontradiktif. Kenapa saya bilang begitu? Sama kayak kasusnya dengan kita. Kasus Jessica Iskandar awalnya melaporkan adanya dugaan penipuan dan penggelapan di Polda Metro Jaya. Namun dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nah ini di Jakarta Selatan tidak ada muncul terkait 11 mobil yang dibilang raib diambil oleh klien kami. Tidak ada. Bahkan di sini hanya amarnya itu berbunyi bahwa klien kami didakwa itu terkait tentang adanya satu perbuatan yang bernama perbuatan melawan hukum itu dengan tindak pidana penipuan, yaitu diputus 2 tahun 6 bulan. Berbeda dengan dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa pada saat itu 372 di dakwaan pertama. Dakwaan keduanya memang dibikin 378. Namun putusan hakim di PN Jakarta Selatan hanya penipuan. Itu pun diputusnya 2 tahun 6 bulan. Nah, disinilah kejanggalan kasus klien kami. Dari laporan Polda Metro Jaya, 11 mobil 9,8 miliar, bahkan itu tidak ada yang namanya terbukti barang-barang berupa mobil-mobil tersebut, sehingga sampai di putusan PN Jakarta Selatan berubah menjadi pasal 378 dengan ancaman dengan putusan vonis 2 tahun 6 bulan, sehingga jaksa pada saat itu mengajukan banding. Nah, pada saat dibanding oleh jaksa itu mencoba merubah dari 378 keyakinan hakim PN, ya, itu ingin tetap di 372. Namun ternyata dari putusan tersebut tetap pengadilan negeri menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan, dan namun di sini putusan pengadilan tinggi DKI tidak lagi
membuat 2 tahun 6 bulan, tapi ditambah jadi 3 tahun 6 bulan. Namun pasal penipuannya tetap. Nah, si jaksa karena ada pasal penipuan mengajukan kasasi. Karena menurut jaksa tidak ada penipuan, yang ada adalah penggelapan. Makanya dia majukan lagi kasasi dengan berharap klien kita tetap ditahan dan tetap dimintakan putusan 3 tahun 6 bulan. Kan jadinya lucu. Berarti si jaksa ini tidak punya satu keyakinan dalam menulis dakwaannya. Apakah dakwaan yang dibuat dia secara benar, secara teliti, atau memang jaksa tidak paham bahwa ini sebenarnya kasus terlalu dipaksakan oleh pihak kejaksaan. Nah, karena si jaksa ini ada majukan memori kasasi, kami tidak masukkan untuk kontra kasasinya, tetapi kami memasukkan kasasi kami sendiri. Kasasi kami sendiri ini adalah untuk melawan putusan yang kami sudah terima awalan di PN Jakarta Selatan, yaitu 2 tahun 6 bulan. Ya, 2 tahun 6 bulan PN Jakarta Selatan. Kami tidak mengajukan banding. Yang mengajukan banding adalah jaksa. Bahkan atas putusan pengadilan tingkat tinggi DKI juga, jaksa majukan lagi kasasi. Kami karena naik dari 2 tahun 6 bulan jadi 3 tahun 6 bulan, majukan memori kasasi. Memori kasasi kami sampaikan tanggal 21 Juni 2024. Dan di dalam memori kasasi ini kami masih punya satu keyakinan. Awalan dari laporan Polda Metro Jaya, hasil sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu dalam hal judefeksinya, sampai putusan bahkan banding, itu kami duga hakim, polisi, jaksa melampaui kewenangannya. Karena yang ada di dalam dakwaan ini atau di dalam alat bukti hanya satu, yaitu apa? Perjanjian. Perjanjian sewa menyewa mobil rental. Jadi tidak ada masalah lain. Tidak ada pidana berupa 11 mobil, tidak ada pidana terkait 9,8 miliar. Nah, karena perjanjian, itulah kami majukan yang namanya memori kasasi agar klien kami CSW segera dibebaskan. Karena kenapa? Baik polisi, baik jaksa, sampai hakim, kami duga menjalankan suatu pekerjaan profesi mereka terhormat, diduga ya, melampaui kewenangannya. Sehingga harusnya CSB bebas. Makanya kami mengajukan memori kasasi tanggal 21 Juni 2024 ke Mahkamah Agung. Anehnya, jaksa malah buat kontra memori. Nih, kontra memori kasasi kami, yaitu kontra kasasi memorinya, mereka masukkan tanggal 26 Juni 2024. Jadi, jaksa masukkan 2, yaitu kontra memori kami, kontra memori kasasi kami, dan mereka memasukkan sendiri juga kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ini sangat aneh jaksa penuntut umum. Itu dari saya, Advokat Dr. Togas Tumorang. Kami berharap masyarakat bisa menilai bagaimana status laporan seorang Jessica Iskandar. Nggak beda jauhnya. Dia pura-pura ngaku jatuh bangkrut, pura-pura kehilangan uang, tapi faktanya dia pamer-pamer rumah yang katanya rumahnya hebat, keren. Oh. Jadi saya sebagai seorang advokat sangat-sangat prihatin melihat gaya yang diperbuat oleh orang-orang di luar sana. Jadi netizen, ini bukti. Saya sebagai advokat profesional tidak ada tendensius, tidak ada kita hal-hal lain, hanya menuntut klien kami bebas. Salam profesi